Haikal Hasan mungkin lagi tiarap soal video dirinya ajak belanja di 212 Mart. Ditulis oleh Sardi di siword.com. Halo, dengar suara JJ kembali di channel Focus Day. Saya sudah menulis tentang ratusan warga melaporkan investasi bodong 212 ke Polresta Samarinda, Kalimantan Timur. Mereka melapor karena merasa ditipu oleh pengurus koperasi 212 Samarinda setelah mengundang investasi untuk mendirikan pusat perbelanjaan 212 Mart. Nilai investasi mulai dari Rp500.000 sampai dengan maksimal Rp20 juta. Total kerugian para investor pun ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari pengumpulan dana investor, didirikan 3 toko 212 Mart di Samarinda dengan nilai investasi mencapai Rp2 miliar. Masalah sebenarnya muncul sejak Oktober 2020, mulai dari gaji karyawan, sewa, tagihan listrik dan PDAM yang belum dibayarkan hingga operasional 212 Mart ditutup dengan alasan pandemi COVID tanpa mengembalikan investasi kepada para investor. Bukan hanya itu, pengurus koperasi pun mundur satu persatu dan bendahara pun sulit dihubungi karena merasa tidak ada jalan lain. Para korban terpaksa melapor ke polisi. Setelah resmi mendapat laporan dari para warga, polisi mulai menyelidiki kasus ini dan melacak keberadaan para pengelola koperasi agar dapat dimintai pertanggungjawaban kepada para investor. Di balik ini, ternyata seorang netizen mengunggah sebuah video tentang Haikal Hasan. Video lama di mana ia meminta umat Islam untuk berbelanja di 212 Mart. Tulis caption netizen tersebut, menolak lupa saat si Fangke promosi 212 Mart, sekarang apa dia mau ikut bertanggung jawab atas investasi bodong waralaba gerombolan 212 ini. Dalam video tersebut, Haikal Hasan mengajak umat Islam untuk berbelanja di toko sesama umat Islam. Dalam hal ini, 212 Mart. Kata Haikal Hasan, teman-teman sekalian, tidak akan pernah umat Islam menjadi tuan rumah di negaranya sendiri kalau kita masih berbelanja di toko orang. Katanya sambil dengan nada tinggi, penekanan sambil menunjuk-nunjuk. Haikal Hasan mengatakan bahwa berbelanja di toko seperti 212 Mart adalah jihad. Kata Haikal Hasan, jadi semua mesti belanja di 212, tokonya orang Islam. Lihat saja sekarang banyak toko-toko lain yang tumbuh seperti jamur di musim hujan, tapi kenapa tidak di 212? Karena kita belum punya kesadaran, jihad itu. Kata Haikal Hasan. Wah, kena batunya nih orang. Haikal Hasan pasti sedang sembunyi. Jadi kalian tidak usah mencarinya. Dia ini setipe dengan gerombolan tak tahu malu yang garang saat di atas angin dan lari terbirit-birit saat ada sesuatu yang membuatnya terjepit tak berkutik. Kalaupun kalian menanyakan ini pada dia akan ngeles dan pura-pura hilang ingatan. Orang seperti dia hanya bisa menyuruh, menghasut, dan meminta orang melakukan ini itu. Dia sendiri belum tentu mau melakukannya. Yang bodoh mau saja digiring tanpa banyak mikir. Yang kasihan adalah para korban. Sebenarnya lebih tepat disebut terlalu lugu sehingga mau saja diperalat oleh gerombolan ini. Mereka menjual agama, sebagian masyarakat terbuai dan menelan mentah-mentah. Tak pernah berpikir apakah mereka murni tulus atau menjual agama karena ada maksud lain. Makanya, sekarang ini marak penipuan dengan mengatasnamakan atau memakai embel-embel agama. Paling banyak adalah perumahan model syariah. Bahkan ada yang melibatkan ustadz dengan sentimen jihad, anti riba, surga, atau apapun itu. Mereka langsung terbuai dan logika dihilangkan. Para korban yang tertipu ini mungkin jarang atau mungkin tidak pernah mengecek secara detail mengenai siapa orang tersebut. Apakah penawarannya masuk akal? Apakah bisa dipercaya dan diandalkan? Hanya dengan sentimen agama, anjuran dari orang yang katanya ulama, ditambahi dengan ayat-ayat, mereka langsung percaya begitu saja. Hingga akhirnya masalah datang, tertipu dan baru sadar sudah dibohongi gerombolan tersebut. Telat dan menyesal tiada ujung. Gerombolan 212 ini kalau ada yang percaya dengan perkataan mereka, wajib siapkan mental yang kuat. Kalau sudah sadar tertipu, jangan harap bisa meminta mereka tanggung jawab. Anggota sendiri saja kadang dilepehin. Buat yang sudah jadi korban, jadikan ini pelajaran, hidup sesuai anjuran agama itu bagus, tapi jangan sampai meninggalkan akal sehat dan logika. Sekarang sedang tren cari sensasi lewat agama, apalagi pemuka agama dadakan yang menyesatkan umat. Korbannya ya mereka yang terlalu gampang dibuai pakai agama. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share di sosial media kalian. Artikel ini bisa Anda lihat secara lebih lengkap di laman siword.com. Terima kasih sudah menyaksikan channel Focus Day hari ini. Tegas, Gibran copot lurah yang pungli berkedok zakat dan sedekah. Ditulis oleh Ayas di siword.com. Halo, dengan suara JJ kembali di channel Focus Day. Gibran memang fenomenal. Jika perjalanan dia mulus, mungkin dia akan jauh lebih fenomenal daripada Jokowi.
Dia bisa jadi presiden Indonesia dengan usia yang jauh lebih muda dibanding Jokowi. Dia juga sudah berhasil menjadi wali kota Solo dengan usia yang lebih muda dibanding ayahnya. Hal ini membuktikan bahwa Gibran merupakan sosok yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Sudah banyak gebrakan yang Gibran lakukan di Solo. Dia benar-benar tidak sekedar nebeng nama besar ayahnya. Dia benar-benar bekerja keras untuk kota Solo. Terkini, Gibran benar-benar menunjukkan ketegasannya sebagai seorang pemimpin. Secara usia, Gibran memang masih muda, tapi soal ketegasan jangan ditanya. Gibran tak segan-segan memberikan sanksi pada pejabat yang melakukan kesalahan atau penyelewengan yang merugikan rakyat. Belum lama ini Gibran menerima laporan warga Gajahan terkait pungutan berupa sedekah dan zakat fitrah oleh Linmas Kelurahan Gajahan. Linmas tersebut diketahui membawa surat yang ditandatangani Suparno untuk 22 anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Satlinmas Kelurahan Gajahan. Surat yang dimaksud berkop paguyuban Satuan Surat Perlindungan Masyarakat Satlinmas Kelurahan Gajahan. Dalam surat tersebut, pengelola masjid, pengusaha, pemilik toko atau kios yang berada di Kelurahan Gajahan diminta memberi sedekah dan zakat fitrah untuk 22 anggota Satlinmas Kelurahan Gajahan. Menanggapi laporan tersebut, Gibran marah dan merasa praktik tersebut keliru, meskipun dianggap sebagai bagian tradisi berbagi lebaran. Gibran tak sepakat jika praktik tersebut dianggap sebagai bagian dari tradisi berbagi saat lebaran sebab menyalahi aturan. Menurut Gibran, ASN di kota Solo harus membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang sudah biasa. Praktik seperti ini sebenarnya banyak terjadi di daerah lain, bahkan juga di sekolah. Murid-murid kerap dimintai tarikan uang dengan mengatasnamakan sedekah dan zakat di bulan Ramadan. Padahal saya kira masing-masing umat Islam sudah punya kesadaran untuk membayar zakat. Masing-masing daerah juga sudah ada badan penampung zakat, sehingga tidak perlulah ada lurah atau siapapun yang ikut-ikutan ngurusi zakat. Khusus untuk sedekah, hukumnya sunnah dan tidak wajib, sehingga kalau ada orang yang enggan bersedekah juga tidak berdosa. Jadi kalau ada pungutan mengatasnamakan zakat dan sedekah, itu jelas-jelas pungutan liar. Dan pungutan liar ini jauh lebih jahat karena membungkus dengan simbol-simbol agama. Akhirnya, Gibran dengan tegas memastikan Lurah Gajahan Suparno dicopot dari jabatannya mulai Senin 3 Mei. Suparno dibebas tugaskan karena terlibat pungutan liar pungli berkedok sedekah dan zakat fitrah di wilayahnya. Gibran juga meminta agar Inspektorat beserta Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah BKPPD Kota Solo segera memproses pelanggaran disiplin tersebut. Ia meminta dua instansi tersebut bekerja cepat untuk memberi rasa keadilan pada warga yang dirugikan. Melihat ketegasan Gibran yang berani mencopot lurah yang melakukan pungli berkedok zakat dan sedekah, saya senang sekaligus was-was. Saya senang karena Gibran bisa mengikuti jejak ayahnya menjadi pemimpin yang tegas terhadap pejabat yang melakukan penyelewengan. Gibran juga bisa setegas Ahok. Gibran bisa jadi salah satu kandidat masa depan Indonesia. Indonesia butuh sosok pemimpin yang tegas. Namun saya juga khawatir ketegasan Gibran bisa membuatnya memiliki banyak musuh karena tidak bisa diajak kompromi. Dia bisa dimusuhi banyak pihak dan bisa dijegal seperti Ahok. Ahok yang merupakan sosok pejabat yang tegas harus terjegal karena banyak yang tidak menyukainya. Saya berharap Gibran benar-benar belajar dari Ahok dan Jokowi. Gibran bisa belajar ketegasan dari Ahok, belajar untuk tidak kompromi melakukan penyelewengan yang merugikan rakyat. Tapi Gibran juga harus belajar dari Jokowi taktik dan permainan catur agar bisa terlepas dari jerat musuh. Gibran harus banyak belajar taktik untuk memenangkan peperangan politik. Bagaimana agar bisa memenangi pemilu 5 kali berturut-turut? Gibran sejak sekarang harus mulai waspada dan hati-hati. Memang banyak pejabat dan elit partai yang mengunjunginya di Solo. Namun bukan berarti semuanya menyukai Gibran. Jebakan dan intrik politik yang akan datang menghambat karir Gibran semakin banyak terpampang di depan mata. Untungnya Gibran asli Jawa dan beragama Islam. Setidaknya ia sudah mempunyai modal cukup kuat untuk melawan serangan politik identitas. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar. Like, subscribe, dan share di sosial media kalian. Artikel ini bisa Anda lihat secara lebih lengkap di laman siwar.com. Terima kasih sudah menyaksikan channel Focus Day hari ini. Serang Bobi Nasution, politisi Gerindra ini kecele dan KO sendiri. Hehe. Ditulis oleh Nina Nur di siwar.com. Halo, dengar suara JJ kembali di channel Focus Day. Tulisan ini lahir secara kebetulan. Sebelumnya saya sempat menulis tentang Wali Kota Medan Bobi Nasution yang sudah menggebrak dengan memecat 3 jajarannya
yakni Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan Edwin Effendi, terkait penanganan COVID yang dinilai Bobi banyak kekurangannya. Kedua dan ketiga adalah Lurah Sidorame Timur Hermanto dan Kepala Seksi Pembangunan Dinas Simanjutak terkait pungli pungutan liar berdasarkan laporan warga masyarakat.